Ini 7 alasannya kenapa rumah selalu berantakan padahal sudah minimalis. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh ya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut. Sekarang, halo Bunda semua. Aku mau mulai dengan satu pengakuan jujur ya Bun. Aku juga pernah duduk di tengah rumah. Lihat sekeliling, terus mikir, kok gini amat sih rumahku? Padahal rasanya sudah capek-capek minimalis. Sudah buang barang, sudah sortir, sudah janji ke diri sendiri mau hidup lebih simpel. Tapi kenyataannya tetap aja berantakan. Dan dari situ aku sadar, masalah rumah berantakan itu jarang banget soal malas. Hampir selalu soal hidup. Hari ini aku mau ngobrol pelan-pelan sama Bunda, kayak lagi duduk bareng di dapur. Sambil nunggu air mendidih tentang 7 alasan kenapa rumah tetap berantakan, padahal sudah minimalis. Kita bahas satu-satu. Lengkap dengan contoh nyata, biar Bunda nggak cuma paham, tapi juga ngerasa ditemani. Kita mulai ya Bun. Alasan pertama, minimalis di barang tapi belum di kebiasaan. Ini yang paling sering kejadian. Kita rajin banget di cluttering. Buka lemari, pilah baju, buang yang nggak dipakai, donasi, lega, senang, merasa produktif, tapi setelah itu pola hidupnya tetap sama. Contohnya gini, habis ganti baju, baju kotor ditaruh di kursi dulu. Katanya sih nanti, habis makan, piring di wastafel. Katanya sih, sebentar, tas ditaruh di sofa, alasannya capek. Masalahnya, sebentar ini sering berubah jadi besok. Besok pun akhirnya jadi besok lagi. Akhirnya rumah penuh barang yang statusnya menunggu. Minimalis tuh bukan cuma soal punya sedikit, tapi soal menyelesaikan satu siklus kecil. Ambil barang, pakai, balikin, selesai. Kalau kebiasaan ini belum kebentuk, rumah minimalis pun akan kelihatan berantakan. Dan ini bukan soal disiplin keras, tapi soal ritme hidup yang realistis. Alasan kedua, rumah kebanyakan peran. Bun pernah nggak ngerasa satu ruangan kayak punya banyak kepribadian? Pagi jadi ruang tamu, siang jadi ruang main anak, sore jadi tempat lipat baju, malam jadi gudang sementara. Contohnya, ruang tamu. Harusnya buat terima tamu, tapi juga jadi tempat naruh tas, helm, kardus paket, mainan anak, kadang jemuran, dadakan. Akhirnya setiap masuk ruang itu, otak kita bingung. Ini ruangan buat apa sih sebenarnya? Rumah itu kayak manusia. Kalau kebanyakan peran, capek. Dan kalau rumah capek, dia jadi berantakan. Solusinya bukan harus punya rumah besar, tapi jelas zona ini buat apa. Kalau satu ruang memang multifungsi, minimal tiap fungsi punya batas. Misalnya, satu sudut khusus mainan, satu keranjang khusus tas. Bukan semuanya bebas numpang. Alasan ketiga, capek mental yang gak diakui. Ini bagian yang jarang dibahas dan jujur paling berat, banyak ibu rumah tangga bangun pagi sudah mikir, anak, masak, kerjaan rumah, uang belanja, masalah kecil yang gak kelihatan orang. Capeknya bukan di badan, tapi di dalam kepala gitu. Dalam kondisi kayak gini. Beresin rumah, terasa berat, padahal barangnya gak banyak. Cuma energi mentalnya habis. Contoh nyatanya, ada satu meja kecil. Isinya cuma beberapa barang, tapi rasanya males banget buat dirapihin. Bukan karena susah, tapi karena otak sudah penuh. Kalau Bunda ngalamin ini, tolong jangan marah sama diri sendiri. Rumah berantakan kadang cuma tanda bahwa Bunda perlu istirahat. Bukan nambah target, tapi ngurangin
beban. Alasan keempat, minimalis versi layar. Ini jebakan paling halus dan paling bikin ibu-ibu merasa gagal. Kita lihat rumah di media sosial, putih, kosong, tenang, anaknya rapi, mainannya dikit, cahayanya masuk sempurna. Padahal yang kelihatan itu cuma satu sudut, satu momen, bukan hidup utuh. Sementara hidup kita rame, dinamis, kadang berantakan. Akhirnya kita nerapin standar yang gak cocok dan merasa rumah kita kurang. Padahal rumah itu harus sesuai penghuninya, bukan sesuai algoritma. Minimalis yang sehat itu yang bikin hidup lebih ringan, bukan yang bikin bunda merasa gagal setiap hari. Alasan kelima, barang kecil yang gak punya rumah, ini kelihatan sepele, tapi efeknya luar biasa. Remote, charger, kabel, pulpen, gunting, ikatan rambut, mainan kecil, jumlahnya banyak, ukurannya kecil, dan sering gak punya tempat tetap. Akhirnya hari ini di meja, besok di atas sofa, lusa mungkin di meja dapur. Barang kecil ini bikin visual rumah terasa penuh. Walaupun lemari besar, sudah rapi. Solusinya simple, tapi sering dilupakan. Setiap barang sekecil apapun perlu rumah untuk kembali pulang. Nggak harus cantik, nggak harus mahal, yang penting konsisten. Alasan nomor 6, barang yang menyimpan emosi. Ini dalam banget bun, dan sering bikin kita stuck. Baju yang mengingatkan masa lalu, barang hadiah dari orang tertentu, kenangan yang belum selesai. Secara logika, barang ini nggak dipakai, tapi secara emosi berat buat dilepas, akhirnya disimpan, dipindah, disembunyikan. Barang-barang ini bikin rumah terasa penuh, walaupun nggak kelihatan. Minimalis emosional itu bukan soal buang semuanya, tapi jujur ke diri sendiri. Apakah barang ini menenangkan atau justru mengikat? Kalau belum siap, enggak apa-apa. Simpan dengan sadar, bukan karena enggak berani. Alasan ketujuh, bunda terlalu keras sama diri sendiri. Ini yang paling menyentuh. Banyak ibu punya standar rumah yang terlalu tinggi. Harus rapi, harus bersih, harus layak difoto, padahal hidup enggak selalu rapi. Dan rumah itu tempat hidup, bukan showroom. Rumah yang sehat itu rumah yang memeluk, bukan menuntut. Kalau hari ini ada mainan di lantai, ada piring di wastafel, itu bukan kegagalan, itu tanda rumah dipakai. Bunda nggak perlu sempurna, melainkan cukup hadir di dalam rumah. Jadi bun, kalau rumah masih berantakan, coba tanya, pelan-pelan, apa yang sebenarnya lagi berat? Karena seringkali yang perlu dirapikan bukan rumah, tapi hati. Pelan-pelan ya bun, minimalis itu perjalanan, bukan lomba, bukan pembuktian. Kalau hari ini cuma sanggup beresin satu sudut, itu sudah cukup. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat, bunda semua.